Karena videonya terlalu panjang, jadi ibu potong setengah. Nah, untuk yang kelima, bab yang kelima itu adalah SPLDV. Pada beberapa kelas ada yang belum sempat ibu jelaskan ya tentang SPLDV. Jadi tolong disimak video ini karena ibu akan menjelaskan sedikit ya melalui contoh soal bagaimana cara menyelesaikan SPLDV. Jadi silahkan tonton video ini. Di sini bentuk umum SPLDV itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 dan 4X plus QY tambah R sama dengan 0. Di sini maksudnya adalah, jadi SPLDV itu kan kepanjangan dari sistem persamaan linear dua variabel. Ya, persamaan linear dua variabel sendiri adalah aljabar persamaan ya, persamaan matematika yang dia punya dua variabel. Di sini variabelnya itu adalah X dan Y. Ya, jadi kalau variabelnya hanya ada X saja, itu bukan SPLDV ya. Dia itu artinya persamaan linear satu variabel kalau hanya X saja atau Y saja. Nah, kemudian A, B, C, P, Q, R ini nanti itu berdasarkan soal aja, itu biasanya dalam bentuk angka. Ya. Jadi A, B, C, P, Q, R itu nanti diganti dalam bentuk angka ya. Karena di sini kan hanya bentuk umum ya, jadi contohnya akan seperti ini bentuknya. Nah, untuk A, B, P, Q sendiri itu disebutnya koefisien. Koefisien itu adalah angka yang ada di depan variabel. Kemudian X, Y itu variabelnya bisa dalam bentuk variabel lain ya. Tapi yang paling umum digunakan itu X, Y. Kemudian CR itu konstanta. Konstanta itu adalah angka yang tidak memiliki variabel. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ada 4 cara penyelesaian SPLDV. Yang pertama itu eliminasi, kedua substitusi, ketiga gabungan eliminasi substitusi, dan yang terakhir adalah grafik. Oke. Ibu akan menjelaskan cara penyelesaiannya dalam bentuk contoh. Contoh soal yang pertama ini ada usia Ami adalah 3 tahun lebih muda dari usia Bagas. Jika jumlah usia keduanya adalah 15 tahun, tentukan usia Bagas saat ini. Ya. Jadi pertama-tama kita tuh harus merubah dulu soal cerita menjadi bentuk matematika. Ya, dimana ini ada Ami dan Bagas itu punya selisih umur 3 tahun. Dimana si Ami itu lebih muda, artinya yang lebih tua itu si Bagas. Maka bisa kita tuliskan dalam bentuk matematika itu bahwa usia Bagas kalau dikurang Ami itu sama dengan 3. Kemudian, jika jumlah usia keduanya adalah 15 tahun, artinya kalau jumlah itu kan ditambah. B tambah A sama dengan 15. Nah, kita akan menentukan nilai A dan nilai B. Tapi yang ditanya adalah nilai B ya. Nah, untuk mencari nilai B itu kita sekarang yang pertama coba menggunakan substitusi. Ya, substitusi ini yang pertama kita lakukan adalah membentuk persamaannya menjadi A sama dengan atau B sama dengan ya. A, B ini juga bisa mungkin kalau di soal lain X, maka X sama dengan atau Y sama dengan gitu ya. Pokoknya menjadi nilai A, nilai B gitu. Oke, yang pertama Ibu ambil adalah B dikurang A sama dengan 3 nih. Ibu jadikan bentuk B sama dengan. Berarti kalau untuk B sama dengan nilai min A ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Menjadi tadinya min A atau negatif A. Berarti kalau dipindah ke kanan menjadi tambah A. Ya, maka B sama dengan 3 ditambah A. Jadi umur Bagas itu adalah umur Ami ditambah 3. Oke, selanjutnya akan kita masukkan ke persamaan yang kedua, yaitu B tambah A sama dengan 15. Kedua,
Masukkan ke persamaan lainnya. Oke. Nah, di sini kan ada persamaan yang kedua itu adalah B tambah A sama dengan 15. Nah, tadi nilai B ini kita sudah punya, yaitu 3 tambah A. Maka kita masukkan 3 tambah A lagi yang ini sama dengan 15. Nah, karena di sini 15-nya ada di ruas sebelah kanan yang hanya punya angka, kita deketin sama si 3-nya. Ya, karena 3 juga sama-sama tidak punya huruf atau hanya angka saja, yaitu konstanta ya. Maka 3-nya Ibu pindahkan ke sebelah kanan. 15, ingat kalau 3-nya positif di sebelah kiri, kita pindah ke kanan jadi negatif. Ya, A tambah A ini kita selesaikan dulu. Sama aja 2A. Sama dengan 15 kurang 3 itu adalah 12. Ya. Nah, ini 2A sama dengan 12. Maka 2 kali berapa yang hasilnya 12? Yaitu 6 ya. Nah, ini kita baru ketemu nilai atau umur si Ami ya. Nah, sekarang kita kan perlu cari umurnya si Bagas. Tapi tadi kita sudah punya persamaan nih, bahwa umur Bagas itu adalah umur Ami ditambah 3. Maka umur si Bagas itu adalah 3 ditambah 6, yaitu 9. Ya, jadi usia Bagas saat ini adalah 9 tahun. Gitu. Ya, ini cara substitusi. Oke, kita coba lagi soal yang lain. Himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan 4Y sama dengan 5X tambah 1 dan min 5Y sama dengan 3X ditambah 8 adalah, oke, di sini himpunan penyelesaian itu artinya kita diminta menentukan nilai X dan Y-nya. Nilai X dan Y dari persamaan 2 ini ya. Kita coba pakai cara eliminasi. Ya, di mana ada 4Y sama dengan 5X plus 1 dan min 5Y. Oke, Ibu pindahin dulu tulisannya. Yang pertama kita untuk menyelesaikan dengan eliminasi itu kita harus tentukan variabel mana yang dihilangkan. Variabel yang akan dihilangkan. Karena yang namanya eliminasi itu kan menghilangkan ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah menentukan variabel mana yang akan dihilangkan, itu kalian harus samakan koefisiennya. Koefisien siapa? Koefisien yang dari variabel yang kita pilih. Oke. Kita coba deh, 4Y sama dengan 5X plus 1 dengan min 5Y sama dengan 3X plus 8. Nah, di sini kita mau menghilangkan yang mana dulu? Misalnya nih Ibu pilih untuk menghilangkan X-nya dulu ya. Nah, kita lihat di sini X-nya kan punya koefisien yang berbeda. X yang di atas itu 5 koefisiennya, yang di bawah itu 3. Maka kita harus samakan, sama-sama dikali, yang atas dikali 5, yang bawah dikali 3. Supaya nanti nilai X-nya sama-sama 15. Ya, tapi mengalikannya tidak hanya si X-nya aja, tapi dari awal ya, dari 4Y sampai ke 1. 4 kali 5, 20Y. Sama dengan 5 kali 5, Ibu kebalik, yang 5 dikali 3, yang 3 dikali 5. Oke, 4 kali 3, 12Y, sama dengan 15X ditambah 3. Yang bawahnya itu min 25Y, sama dengan
15x ditambah 8 kali 5, 40. Nah, yang ketiga, itu lihat tanda dari variabel yang dipilih. Ya, kalau sama, maka kita pakai tanda atau operasi kurang. Kalau beda, maka akan kita tambahkan. Ya, nah sekarang kita lihat 15x sama 15x itu sama-sama positif. Maka di sini kita kurangkan ya, kedua persamaan itu kita kurangkan. Oke, 12y dikurang min 25y. 12 dikurang min 25. Di sini ada min ketemu min. Jadinya 12 ditambah 25. Jawabannya adalah 37 kebalik. Sebentar, oke. 37y sama dengan 15x dikurang 15x. Habis ya. Sama seperti 2 kurang 2, 4 kurang 4, 0 jadinya. Kemudian 3 dikurang 40, maka hasilnya adalah min 37. Nah, sekarang 37y sama dengan min 37. 37 kali berapa yang hasilnya min 37? Udah jelas ya, jawabannya adalah y sama dengan min 1. Gitu. Nah, ini udah dapat nilai y nih. Y-nya adalah min 1. Nah, yang kedua, kita eliminasi y-nya berarti 4y sama dengan 5x ditambah 1 min 5y sama dengan 3x ditambah 8. Nah, kita balik lagi nih ke langkah pertama, tentukan variabel yang akan dihilangkan, y. Kemudian samakan koefisiennya. Y yang atas itu 4, yang bawah min 5, maka kita kali sebaliknya. Yang atas kita kali 5, yang bawah kita kali 4. Oke. Lihat tanda dari variabel yang dipilih. Oke, kita selesaikan dulu yang ini. 4 kali 5 itu 20y. Terus 5 kali 5 itu 25. Terus ditambah 5. Ini 25x. Ditambah 5. Kemudian yang ini 5 kali 4 itu min 20y sama dengan 4 kali 3 itu 12 x ditambah 4 kali 8 32. Nah, ini kita dilihat tanda dari variabel yang dipilih. Variabel yang dipilih tadi y, kemudian apakah sama atau beda. Yang atas itu positif 20, yang bawah itu negatif 20, maka beda. Nah, karena beda ini berarti kita tambah. Ya, 20 ditambah min 20. Nah, plus ketemu min kan jadi min ya. Sama aja kayak 20 dikurang 20. Maka ini adalah 0 atau habis ya. Kemudian di sini ada, berarti di sini 0 sama dengan 25 tambah 12, yaitu 37x. Ditambah 5 tambah 32, 37. Kayak karena ini kayaknya agak nggak muat nih, maka ini ibu pindah ke sini ya. Nih, 0 sama dengan 37x ditambah 37. Nah, kan kita maunya dapat nilai x sama dengan, maka 37x ini ibu pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadinya 37 min 37x sama dengan 37. Sama seperti yang y tadi, min 37 dikali berapa yang hasilnya 37. Jawabannya adalah min dikali 1, ya kan? Dikali min 1, supaya ini kan negatif nih.
min 37. Harus dikali negatif lagi supaya hasilnya positif 37. Maka X-nya adalah min 1. Oke. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1, min 1. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh penyelesaian SPLDV menggunakan eliminasi. Nah, kita lanjutkan dengan contoh selanjutnya dengan cara yang berbeda juga. Di sini diketahui keliling sebuah persegi panjang 28 cm. Jika selisih panjang dan lebarnya 2 cm, luas persegi panjang tersebut adalah, oke, ini persegi panjang nih. Panjang dan lebarnya kan pasti beda tuh kalau namanya persegi panjang. Kalau persegi kan berarti 4-4-nya sama. Kalau ini karena beda, Ibu kasih nama yang satu X, yang satu Y. Ya. Nah, yang namanya keliling itu seperti apa sih? Rumusnya, untuk persegi panjang, kelilingnya itu berarti ditambah semua sisinya, atau 2 kali X ditambah 2 kali Y. Itu sama dengan 28. Nah, terus ada lagi selisih panjang dan lebarnya adalah 2 cm. Berarti X dikurangi Y itu sama aja 2. Ya. Nah, sekarang kita coba pakai grafik. Ya. Nah, kalau grafik itu berarti kita harus menentukan titik koordinatnya. Kita akan menggambarkan di sebuah bidang koordinat kartesius. Nah, artinya kita perlu titik koordinatnya. Titik koordinat ini sama aja kayak kalian belajar di PGL. Jadi 2X ditambah 2Y sama dengan 28. Ini kita masukkan dulu X-nya sama dengan 0. Jadinya 2 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 28. Ya kan? Kemudian 2 kali 0 kan 0. Berarti tinggal 2Y sama dengan 28. 2 kali berapa yang hasilnya 28? Y-nya berarti 14. Ya. Jadi di sini titik yang pertama adalah 0,14. Oke, kita masukkan lagi yang kedua, yaitu Y sama dengan 0. Berarti 2X ditambah 2 kali 0 sama dengan 28. Oke, nah berarti di sini 2X sama dengan 28. Sama dengan si X. X-nya adalah 14. Tapi bedanya ini 0,14. Yang kedua adalah 14,0. Nah, ini untuk garis yang persamaannya 2X plus 2Y sama dengan 28. Nah, kita pakai lagi yang X min Y sama dengan 2. Di mana yang pertama adalah X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 0 kurang Y sama dengan 2, atau min Y sama dengan 2. Jadi dikali berapa yang biar Y-nya sama dengan 2. Jadi Y-nya adalah min 2. Ya. Oke, berarti titik yang pertama adalah 0, min 2. Nah, yang kedua, oke, ini karena agak-agak nggak muat, Ibu ke kiri ya. Y sama dengan 0. Y sama dengan 0-nya ini kita masukkan ke X min Y sama dengan 0. X dikurang 0 sama dengan 2. Maka X-nya adalah 2. Jadi titiknya yang berikutnya adalah 2,0. Oke, nah tahap selanjutnya adalah kita gambarkan. Ada 4 titik nih kita gambarkan. Nanti kita lihat titik mana, dia berpotongan di titik mana. Nah, titik potongnya itu adalah penyelesaiannya. Oke, di sini Ibu ada sebuah bidang koordinat kartesius. Di sini sudah Ibu gambarkan titik A-nya itu adalah 0,14
titik B-nya itu adalah 14,0, C-nya tadi 0,-2, terus D-nya adalah 2,0. Ingat ya, yang 14 itu satu garis, yang C dan D itu satu garis lainnya. Oke. Nah, di sini Ibu gambarkan garis yang pertama, yaitu si X 2X tambah 2Y sama dengan 28. Kemudian Ibu gambar garis lagi yang satunya, yaitu garis X kurang Y sama dengan 2. Nah, setelah Ibu, ini kan sebenarnya garisnya hanya sampai D sini aja ya, pendek garisnya sebenarnya cuma sampai sini doang. Nah, cuman karena kita mau cari titik potong dengan garis yang orange, maka garisnya kita perpanjang sampailah dia berpotongan pada 8,6. Maka nilai X-nya itu adalah 8, nilai Y-nya adalah 6. Ya. Kalian bisa coba 2X tambah 2Y sama dengan 28. X-nya kalian masukkan 8, 8 kali 2 itu 16, ditambah 2 kali Y-nya 6, berarti 12. 16 tambah 12 hasilnya 28. Maka Y dan X-nya itu betul, nilainya 8 dan 6. Seperti itu ya, ini cara grafik. Jadi ada 5 ya, bab 5 materi yang akan diujikan pada ujian semester, yaitu pola bilangan, koordinat kartesius, relasi fungsi, persamaan garis lurus, dan yang terakhir itu SPLDV. Semoga kalian bisa menyelesaikan dengan baik, dan Ibu harap kalian benar-benar membaca soalnya ya. Jangan asal klik aja jawabannya. Ada 1 menit udah selesai, padahal itu soal kayak nggak dibaca, cuman klik-klik doang. Ya, jangan sampai ada yang dapat nilai 30 untuk ujian semesternya. Oke, terima kasih. Bisa videonya kalian ulang-ulang lagi supaya lebih paham tentang penjelasannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.